رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق مقداره العظيم. نوينا تعلم وتعليم النفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه والصواب سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan yang mudah-mudahan engkau dapat segala faedah yang amat besar yang tertentu pada sembahyang, yaitu 10 perkara. Faedah yang sangat besar daripada salat itu ada 10 perkara yang sudah sebagian kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, sembahyang itu menerangkan ia akan hati. Dan yang kedua, mencahayakan ia akan wajah kita. Dan ketiga, meridhakan ia akan Tuhan Rahman. Dan yang keempat, memarahkan ia akan syaitan. Dan yang kelima, menolakkan ia akan bala. Dan keenam, memadamkan ia akan kejahatan segala seteru. Dan ketujuh, membanyakkan ia akan rahmat. Dan kedelapan, menolakkan ia akan azab kubur dan azab akhirat. Dan kesembilan, menghampirkan ia akan hamba daripada Tuhannya. Dan kesepuluh, menegahkan ia daripada segala yang keji-keji dan yang mungkar. Kita lanjut ke nomor yang 8, yaitu daripada faedah salat yang besar adalah menolakkan ia akan azab kubur dan azab akhirat. Jadi siapapun yang ingin selamat daripada azab kubur dan juga azab akhirat, maka hendaknya dia memperbaiki salat, memperhatikan salat. Sebagaimana salat yang sudah kita jelaskan, sifat-sifat salat, cara-cara salat, bacaan-bacaan salat, dan hakikat-hakikat salat. Ini kalau kita kerjakan dengan bagus, kita laksanakan dengan baik sesuai apa yang dituntun oleh ajaran agama, maka salat itu bisa menolong kita, menyelamatkan kita daripada azab kubur, dan salat bisa menyelamatkan kita daripada azab akhirat. Luar biasa. Hanya saja kadang-kadang sebagian orang tidak mendapatkan faedah ini. Itu dikarenakan bukan karena sholatnya, tapi dikarenakan karena orang yang melaksanakan sholat tersebut belum sampai kepada tuntutan ajaran agama. Mungkin menggawi sholat itu menggawi, sholat tidak pernah ketinggalan, tetapi hanya asal menggawi saja. Jadi hendaknya sholat itu sudah yang pernah kita jelaskan, selain kita mengerjakan juga harus kita rasakan, supaya kita mendapatkan kenikmatan daripada sholat itu. Jadi harus merasakan dulu. Makan buah-buahan, kalau hanya sekedar melihat saja, maka kita tidak akan bisa menikmati rasanya. Kalau hendak mengetahui rasa manis atau asam, maka kita harus merasakan dulu buah tersebut, memakannya. Begitu juga sholat. Kalau kita hanya sekedar melaksanakan sholat saja, tanpa kita memahami hakikat daripada sholat, dan tanpa kita memahami tentang bacaan-bacaan sholat, hakikat daripada bacaan, hakikat daripada gerakan sholat, berarti kita belum masuk kepada merasakan sholat tersebut.
dirasakan supaya kita mendapatkan kenikmatan salat itu. Apabila seseorang hamba sudah mendapatkan kenikmatan di dalam salatnya, maka akan timbul rasa senang dan rindu terhadap salat. Ketujuh, salat, karena sudah merasakan rasanya sembahyang itu kayak apa? Nikmat. Ya. Rasanya salat itu nikmat, senang, hatinya jadi damai, hatinya jadi bersih, pikirannya jadi tenang. Akhirnya salat itu membuat seseorang itu rindu kepada perbuatan salat itu. Apabila dia mengerjakan salat itu dengan sebenar-benarnya, mulai dari wudu sudah diperbaiki, mulai dari wudu sudah diatur. Ya, wudu bukan hanya sekedar wudu, tapi setiap gerakan wudu juga ada bacaan doanya, ada hakikatnya. Itu wudu. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu ketika beliau berwudu itu sudah memucat wajahnya, belum lagi melaksanakan sholat. Hingga ketika ditanyakan kepada beliau, wahai imam, kenapa engkau pucat wajahmu sampai menguning wajahmu ketika engkau melaksanakan wudu? Apa kata jawaban Al-Imam Ali Zainal Abidin? Karena sebentar lagi aku akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pucat, takut hatinya, gemetar hatinya, karena di dalam salat hakikatnya adalah menghadapnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apabila kita kerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, akan menyelamatkan kita daripada azab kubur dan azab akhirat. Tapi yang jelas, yang pertama dulu, sholat jangan ditinggalkan. Ya, dalam keadaan apapun, jangan sampai meninggalkan sholat. Dalam keadaan sehatkah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sibuk, maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Dan yang kesembilan, menghampirkan ia akan hamba daripada Tuhannya, mendekatkan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat tadi. Ibadah yang paling afdal adalah sholat. Paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang paling disukai Allah adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu, ya, seandainya ada ibadah yang lebih afdal, yang lebih utama daripada sholat, niscaya digawi oleh malaikat. Tapi nyatanya malaikat hanya menggawi sholat saja. Karena di antara malaikat ada yang berdiri, di antara malaikat ada yang ruku, di antara malaikat ada yang sujud, ya, ada di antara malaikat ada yang tahiyat awal, ada yang tahiyat akhir. Itu masing-masing punya bagian untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka dari saya ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang mulia, yang paling afdal. Karena ibadah ini pun digawi dan dilaksanakan oleh para malaikat. Maka beruntung kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan suatu hadiah yang luar biasa, yaitu ibadah sholat. Jadi sebenarnya sholat itu bukanlah sesuatu yang membebankan dan memberatkan kepada kita, tapi hakikatnya sholat itu adalah hadiah, ya, hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ya. Dengan sholat hati orang bisa tenang, dengan sholat hati orang bisa bersih, dengan sholat rezeki orang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sholat Allah selamatkan daripada azab kubur, dengan sholat Allah selamatkan dia daripada azab akhirat, dan macam-macam daripada faedah-faedah sholat. Berarti ini suatu
hadiah yang terbesar, yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Berarti dengan sholat ini bukanlah suatu beban yang Allah berikan kepada hambanya, tetapi ya sesuatu keuntungan. Ini harus kita sadari itu. Ya. Jadi Allah memberikan sholat itu supaya kita selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia karena dengan sholat Allah akan lancarkan rezekinya. Ya. Selamat di dunia, Allah akan berikan keberkahan rezekinya. Walaupun hasilnya ibaratnya tidak begitu banyak, tapi Allah berikan keberkahan. Apa maksud Allah berikan keberkahan? Rezeki yang sedikit itu cukup. Nah, itu berkah. Beda dengan orang yang kada sholat, rezeki yang banyak Allah tidak berikan keberkahan, artinya rezekinya banyak tapi masih terus merasa kurang. Berarti rezeki kita itu kada berberkah. Atau banyak penghasilannya tapi kada tahu rezekinya tuh kemana tulangnya, kada ada bekasnya. Penghasilan misalnya sebulan 15 juta, tapi kayaknya kada ada ya. Yang tarikit bersedekah kayaknya kada ada, kada kawa ya, menukar itu kada tapi ada jua ya. Jadi kayaknya 15 juta itu seakan-akan kecil ya. Bersedekah takutan karena dia merasa rezekinya sedikit, berarti kada berkah. Beda dengan orang yang rezekinya mungkin di bawah 1 juta atau di bawah 2 juta, tapi berimpang kawa, bersedekah kawa, menolong orang bisa. Nah ini tanda berkah rezekinya itu. Walaupun rezekinya kecil di mata kita, tapi Allah berikan keberkahan, seakan-akan rezeki yang sedikit itu banyak perasaan kita. Akhirnya kita bisa bersedekah lawan orang, bisa membantu orang. Nah, dan dengan rezeki yang sedikit tadi kita cukup, kada sampai tak hutang ke sana ke sini. Itulah tanda berkah. Nah, jadi kayak apa untuk mendapatkan keberkahan ini? Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, maka sholat kita utamakan. Karena kita mencari rezeki, ya, jangan sampai kita melupakan orang yang memberikan rezeki. Kita mencari rezeki di buminya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupakan zat yang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang mengherankan apabila seseorang itu mencari rezeki di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan dia lupa kepada yang pemberi rezeki. Artinya kewajiban yang diwajibkan oleh zat yang pemberi rezeki kadanya gawi, tapi mencari rezekinya aja, kewajiban kada digawi. Jadi seharusnya kayak apa? Ketika kita mencari rezeki, jangan lupa siapa yang memberi rezeki itu. Laksanakan apa yang diperintah oleh zat Ar-Razzaq yang memberikan rezeki itu, laksanakan dulu. Maka niscaya yang memberikan rezeki akan memberikan rezeki kepada kita ya, bahkan dengan rezeki yang tanpa dikira-kira ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa dia sangka-sangka, rezeki yang tanpa dia kira, rezeki yang di luar dari pikirannya ya, di luar dari yang kada masuk akal lah. Ini sudah mengira penghasilanku dalam sebulan ini 2 jutaan aja, tapi sekali sampai sebulan tuh duitnya lebih daripada itu, bisa sampai 10 juta. Dari mana datangnya? Itulah rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, kuncinya takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah.
mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara maksud dan arti daripada takwa itu, artinya sholat kita gawi, ya. Pentingkan sholat, utamakan sholat. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti syahwat kita, sehingga kita lalai untuk mengerjakan sholat. Ketika azan kita lagi asik nonton TV, mana yang kita utamakan? Ya, untuk sholatkah atau kita neruskan nonton televisi? Kalau kita neruskan nonton televisi, berarti kita mengutamakan syahwat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang azan, kita lagi raramiannya berjualan, mana yang kita utamakan? Ya, kita mengutamakan duit kah, berjualan tadi kah, atau kita utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ternyata kita masih mengutamakan berjualan, ya, lagi raramiannya hendak menutup sayang, nah, berarti kita telah mengikuti hawa nafsu kita telah mengikuti syahwat kita. Berarti kalah kita dengan syahwat, kalah kita dengan nafsu. Memang ini cobaan, ya, cobaan. Maka sungguh luar biasa ketika ada seorang hamba yang dalam kesibukan apapun, ketika mendengarkan azan, ya, segala aktivitas langsung dia hentikan dan diutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini dilaksanakan oleh para sahabat, wa tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya beliau. Mereka kalau ketika mendengarkan azan, padahal mereka itu lagi di ladang, ya, lagi di sawah, lagi mencangkul, mengangkat cangkulnya mendengar akan azan, Allahu Akbar, maka cangkulnya langsung terlepas, ya, tanpa dia pedulikan gawian itu selesai ataupun tidak, langsung dia pergi untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini keimanan orang dahulu. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mereka sangat yakin dengan ayat Allah yang ini, ya. Para sahabat mereka juga sama seperti kita, para tabi'in sama juga seperti kita manusia, ya. Tapi bedanya kita kurang yakin mengikuti ayat ini, kurang yakin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dia jalan keluar, dan Allah akan berikan dia rezeki yang tanpa dikira-kira. Ayat Al-Quran, ya, tergantung dengan orang yang memegang ayat ini, tergantung dengan keyakinan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengikuti sesuai dengan sangkaan hambaku. Kalau kita kuat mengikuti ayat ini, kalau kita kuat memegang ayat ini, maka niscaya fadilah daripada ayat tersebut akan kita dapatkan. Kalau kita yakin. Kalau sahabat dulu yakin benarnya sudah. Bahkan seluruh isi Al-Quran tidak ada yang diragukan oleh para sahabat. Tetapi kita tahu artinya, kita baca ayat ini tahu artinya, tapi keyakinan kita kurang. Nah, inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang dahulu, sehingga hasilnya pun beda, ya, hasilnya pun beda. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, rezekinya tidak akan, ya, dilupakan oleh Allah. Orang yang benar-benar takwa kepada Allah, setiap apapun dia punya urusan, punya masalah, akan diberikan Allah jalan keluar. Rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin benar dengan ayat ini, maka niscaya akan kita dapatkan fadilahnya. Jadi tergantung dengan keyakinan. Ayat kada berubah, ya. Ayat yang sekarang kita baca sama dengan ayat yang yang dibaca oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama aja, kada ada perubahan. Makanya yang membedakan adalah keyakinan kita saja. Setiap orang itu membaca, keyakinanlah yang membedakan. Maka dengan keyakinan itulah yang akan membedakan hasil daripada faedah ayat tersebut. Maka keyakinan yang harus kita tanamkan, benar-benar yakin, ya,
yakin benar-benar, jangan sampai ada keraguan. Kalau kita sudah ragu, maka ayat yang kita baca walaupun ratusan kali kita baca, maka tidak akan menghasilkan apapun karena kita ragu. Nah itu ya fadilah daripada salat. Dan yang ke-10, mencegahkan daripada segala yang keji dan yang mungkar. Salat juga bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi nyatanya kenapa orang banyak salat tapi masih banyak yang berbuat maksiat, masih banyak yang berbuat keji, masih banyak yang berbuat mungkar padahal dia salat? Maka yang salah bukan salatnya, ya, yang salah orang yang menggawinya. Ya, gawian sholatnya masih belum pas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka seandainya orang itu sholat, benar-benar sholat apa yang diajarkan oleh Nabi, baik secara zahir ataupun batinnya, maka niscaya sholat itu akan memberikan faedah kepada dia, akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar otomatis, ya. Kenapa? Karena ketika dia sholat, ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah bersih, kalau hati sudah bersih, maka keinginan bermaksiat pun akan menjadi kurang. Karena hatinya sudah bersih. Dia melihat, oh ini maksiat, ini dosa, ini pahala, ini maksiat, ini adalah perbuatan baik. Sudah bisa membedakan karena hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, makanya kadang-kadang membedakan, ya, mana yang baik, mana yang kada baik, karena hatinya sudah berlumuran dengan dosa. Orang yang sudah berkubang di padang lumpur, ya, bahkan inya makan di padang lumpur pun kada merasa. Orang yang biasa misalnya bagaduhan sapi, makan di situ, ini kada tapi merasa gali lagi. Coba orang yang kada bagaduhan, mencium dari jauh aja sudah keciuman. Tapi kalau orang yang sudah biasa bagaduh di situ, bahkan makan di dalam kandang pun kada gali lagi. Nah kayak itu juga. Contohnya orang yang sudah terbiasa terjerumus dalam perbuatan maksiat, maka dia seakan-akan tidak merasa lagi itu maksiat. Maka kalau hendak merasa itu maksiat, harus dibersihkan dulu hatinya, ya, harus dibersihkan, barulah tercium, oh ini adalah perbuatan maksiat. Nah maka orang yang sholat itu akan menggugurkan dosanya, hatinya jadi bersih, maka disitulah dia akan melihat, oh ini keji dan mungkar. Hatinya pun akan, ya, tidak ada rasa keinginan lagi untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena hatinya sudah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya sudah mendapatkan kenikmatan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan keimanan dan nazrah, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan cahaya, maka itu suatu benteng yang besar untuk mencegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau kita sholat masih saja keinginan hati untuk berbuat maksiat, maka perlu kita perhatikan sholat kita kayak apa. Berarti ada yang kurang di dalam sholat kita. Perbaiki sholatnya. Sholat kurangnya di mana? Itu kita tutupi, kita perbaiki lagi. Ya. Kalau kita sholat, sudah rajin sholat, tapi masih aja hendak bermaksiat, ya, perbuatan keji masih belum bisa kita tinggalkan, berarti ada kekurangan di dalam kita melaksanakan sholat. Apakah kekhusyuannya kah yang kurang, ataupun dari segi bacaannya kah, ataupun dari segi syarat-syaratnya kah, ada yang kurang? Itu pasti ada itu. Ya. Ibarat mobil, ya, mobil ini sudah masuk bengkel, ke kita bawa, ya, masih ibaratnya mesinnya kadang nyaman dibawa, kadang bisa macet-macet, berarti itu masih ada salah.
Ketika di bengkel tadi masih ada yang belum beres, ada yang belum tatamu lagi dibaiki, maka perbaiki pulang, ya, masukkan lagi ke bengkel, ya, sampai kita ketemu penyakitnya di mana, ya, sampai kita menemukan salat kita benar-benar sempurna. Maka disitulah faedah-faedah daripada salat yang kita sebutkan, yang tertera di dalam buku ini, semuanya akan kita capai, semuanya akan kita dapatkan apabila kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Jadi sholat ini adalah bukan suatu kebiasaan yang kita lakukan dengan biasa-biasa saja. Tapi sholat ini adalah sesuatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita bisa memandiri Allah Ta'ala. Dengan salat kita bisa mengadukan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap salat waktu ke waktu itu bukanlah suatu yang mengulang, ya. Sekarang salat maghrib, besok salat maghrib. Maghrib besok bukan sholat maghrib yang sekarang lagi, tapi sholat maghrib yang baru. Jadi bukan sesuatu yang terulang-ulang, tidak. Ya, sekarang kita sholat maghrib, besok sholat maghrib, maghrib yang baru lagi, besoknya maghrib yang baru lagi. Artinya kalau kita sholat maghrib sekarang kurang, ya, banyak kada khusyuknya, banyak kurangnya, berarti dalam catatan amal sholat maghrib kita sekarang ini sudah kurang. Nanti kita akan melihat bahwa sholat maghrib kita dalam keadaan kurang, khusyuknya kurang, ya, bacaannya kurang, syarat rukunnya juga kurang. Itu akan kita lihat. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ketika kita beribadah, sholatkah, maka jadikanlah sholat itu sholat yang terakhir bagi kita. Yakinkan itu adalah ibadah yang terakhir. Kita nih seakan-akan sholat isya adalah sholat yang terakhir. Supaya apa? Supaya kita benar-benar sempurna dalam ibadah itu. Supaya kita berusaha benar-benar memperbaiki sholat kita. Kalau kita merasa itu ibadah yang terakhir, maka rugi rasanya kalau sholat kita kada bagus. Rugi rasanya sholat kita kalau kada khusyuk. Ini yang terakhir sudah. Itu rasanya seperti itu, ya. Kita biasakan supaya itu melatih kita supaya sholat kita menjadi sholat yang berkualitas, sholat yang bagus, sehingga faedah-faedahnya pun akan kita dapatkan. Nah, itu daripada faedah sholat. Ada 10 faedah sholat yang sangat besar, ya. Hati jadi bersih, dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, dijauhkan daripada bala, wajah kita bercahaya, rahmat banyak diberikan Allah SWT, azab kubur Allah selamatkan kita, dan azab akhirat, dan Allah dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah hampirkan kita dengan Allah, artinya antara kita dengan Allah itu semakin dekat dengan ibadah sholat, ya. Terakhir tadi adalah dengan sholat tadi mencegah kita daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan mudah-mudahan engkau dapat faedah dan fadilah sembahyang yang 25 yang tersebut di dalam hadis sabda Nabi SAW, dan nanti akan kita bacakan kembali faedah dan fadilah sholat 25. Berbanyak lagi faedah sholatnya di dalam hadis Nabi SAW, insyaallah. Kalau tidak ada halangan, kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, taufik kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat dengan sempurna, dengan khusyuk,
dan Allah berikan keringanan kepada kita untuk melaksanakan sholat pada awal waktunya, memperhatikan sholat dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan faedah yang kita bacakan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mendapatkan dan merasakannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hazin ya walikunya.